Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul di halaman Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Kota Pinang ini dalam rangka untuk melaksanakan acara yang sangat penting, yaitu acara khatam Al-Quran atau khatam kaji dan pelepasan santri atau siswa-siswi kelas 9. Salam dan salam bersama-sama kesandung pendidikan keharibaan dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah sejak dunia ini dan mendapat syafaat Nabi Muhammad nanti di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua murid, bapak-bapak, ibu-ibu yayasan, bapak-bapak, ibu ketua komite tadi lupa, bapak ketua komite, dan kami semua, saya sebagai pengawas Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Kota Pinang dan pada umumnya kami Kementerian Agama menyambut baik dan apresiasi yang besar terhadap penyelenggaraan acara ini. Karena acara ini acaranya sangat penting, maka ini menjadi momen penting juga bagi semuanya, terutama kolaborasi antara guru dan orang tua untuk bagaimana supaya anak-anak ini, apakah yang mau lulus ini ataupun yang kelas 8, supaya lebih baik di masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, kalau saya boleh berpesan kepada anak-anak kita ini yang kelas 9, mana yang kelas 9 yang mau tambahnya? Coba ini, terus mana lagi? Mana lagi? Di sana ada juga? Oh, ya. Yang kelas 78 nya mana? Yang 78 ada? Nggak ada ya? Oh, memang khusus kelas 9 yang masuk hari ini ya. Ya, maka saya nggak yakin kalau semua siswa masuk nggak muat ini. Ya kan? Nah, jadi anak-anakku sekalian yang kelas 9 tadi sudah banyak disampaikan pesan sama kalian. Mudah-mudahan itu bisa kalian laksanakan. Ya, jangan sombong kalian sudah tamat ini. Jangan putus komunikasi dan silaturahim dengan sekolah ini. Betul ya? Yang kelas 9 ya. Bahwa kalian ini mau tamat, kalian baru diantar ke pintu gerbang. Kalian baru diantar oleh Bapak Ibu guru sini ke pintu gerbang dunia. Kalianlah selanjutnya yang menentukan arah suksesan itu. Tuntutlah ilmu itu terus setinggi langit. Dan itu modal kalian untuk sukses dan menjadi orang. Dengan ilmu akan diperoleh harta. Tapi dengan harta belum tentu diperoleh ilmu. Kenapa Pak? Banyak orang tua yang kaya, tapi maaf anak-anaknya nggak berpendidikan. Tapi banyak orang tua yang tidak mampu, yang kita katakan tidak mampu, tapi semua anaknya berpendidikan. Jadi ilmulah yang bisa memperoleh harta, tapi harta belum tentu bisa memperoleh ilmu. Maka warisan yang terbaik buat anak-anak kita ini ilmu, bukan harta. Harta itu kalau kita berikan sama orang bisa habis. Tapi kalau ilmu kita berikan sama orang, habis apa enggak? Habis. Kalau ilmu kita berikan sama orang, habis. Tidak, malah bertambah. Nah, anak-anak sekalian, itulah warisan penting, yaitu ilmu. Bagi orang tua juga begitu, ibu orang tua. Tinggalkan sama anak-anak kita ini ilmu, bukan harta. Lanjutkan anak-anak ini terus sampai ke jenjang S1, S2, S3. Setelah itu terserah mereka akan hidup kalau soal ini, dan pasti mereka akan sukses. Tapi kalau harta bisa jadi harta menjadi rebutan, warisan harta itu menjadi rebutan anak-anak.
Tapi sebelum ilmu, warisan yang terbaik adalah iman. Anak-anak sekalian ya. Di atas ilmu, warisan terbaik adalah iman. Kenapa begitu, Pak? Kenapa begitu, Nak? Karena kita tidak tahu seperti apa keimanan kalian yang akan datang. Kita patut risau dengan anak-anak kita ini dengan keimanannya, Pak. Itu yang paling penting justru. Kita patut risau dengan keimanan kita, anak kita ini. Kita sudah banyak kita lihat dalam kenyataan realitas kehidupan. Ya, kejadian di Cirebon, kejadian di sini di Kota Pinang ini ada juga kan. Nah, kejadian di mana-mana itu, anak yang bakar rumah orang tuanya, ya kan? Dan lain-lain, bisa saya sebutkan, mungkin tahu semua. Itu karena apa? Bukan karena ilmu, karena imannya yang lemah. Maka yang paling kita risaukan pada anak kita ini adalah keimanannya. Sebagaimana Nabi Yakub bertanya kepada anak-anak itu kan, Izqala ma ta'buduna min ba'd. Izqala li banihi ma ta'buduna min ba'd. Ya, Ustaz. Kesalahan. Surah Al-Baqarah ayat 132. Ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah nak sesudah aku tiada? Di situ Nabi Yakub bertanya-nya ma ta'budu, bukan man ta'budu. Kenapa enggak man ta'budu? Tapi di situ ma ta'budu. Apa yang kamu sembah, bukan siapa yang kamu sembah. Karena kalau kata ma ta'budu itu sudah mencakup siapa. Karena yang disembah orang itu kan cuma manusia. Zaman dulu itu menyembah berhala, menyembah patung, menyembah benda. Makanya ma, tidak man. Itulah yang paling kita risaukan kepada anak kita, Pak, ke depan ini. Maka saya merekomendasikan supaya anak-anak kita bisa meneruskan, kalaupun ke sekolah umum, tapi jangan lupa diperkuat agamanya. Kalau bisa pun masuk anak-anak ke pesantren, masuk di madrasah aliyah, supaya kekuatan imannya terus dijaga. Itu, Pak. Anak akan menjadi anak yang berbakti itu harus melalui pantauan kita juga. Nah, itulah perlu kerjasama antara guru dan orang tua. Sejak saat ini anak-anak sudah diajari untuk bagaimana supaya mengimplementasikan iman dan ilmu itu menjadi amal. Iman dan ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tak berbuah. Betul, Pak ya? Betul, Pak ya? Iman dan ilmu itu tanpa amal ibarat pohon tak berbuah. Maka ajarkanlah kepada kita ini amal-amal soleh. Oleh guru sudah diajarkan tiap pagi, Jumat membaca Al-Quran, sholat zuhur di masjid. Maka orang tua pun seharusnya menguatkan itu di rumah. Coba saya tanya anak-anak, saya udah pernah ketemu dengan kalian dulu waktu di masjid ya, acara bulan puasa Ramadan ya, udah ketemu. Saya udah nggak asing, Pak, sama mereka. Bulan Ramadan kemarin saya memberikan materi juga di masjid. Karena saya tanya, tadi siapa yang sholat subuh? Yang mana? Yang sholat subuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini, yang sholat subuh siapa? Angkat tangan dulu. Yang sholat subuh tadi. 1, 2, 3. Sana, anak-anakku yang pasti sana. Yang sholat subuh, angkat tangan dulu. Yang sholat subuh tadi pagi. 1, 2, 3, 4.
Anak-anak kita Pak masih seperti ini. Ini perlu diperkuat. Amal solehnya ya, perlu diperkuat. Jadi iman dan ilmu itu kurang kalau tanpa amal. Amal ibadah kita yang pertama kali hisab di hari kiamat nanti adalah sholat. Maka biasakanlah sholat itu. Pak Gubernur Jawa Barat ini sekarang lagi viral. Anak-anak menurut Pak Gubernur Jawa Barat tidak boleh main HP dulu. Jadi kapan anak bisa dikasih HP itu? Kalau sudah dewasa sebenarnya. Kalau sudah jiwanya stabil. Kalau jiwanya belum stabil, jangan kasih HP. Tapi kalau saya tidak begitu. Kapan bisa dikasih HP? Kalau sudah bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Maka perkuatlah anak-anak kita ini dari segi amal tadi. Iman dan ilmu tanpa amal itu tidak bisa. Amal yang paling penting adalah sholat. Maka kuatkan sholat itu pada anak kita. Ya anak kami ya. Oh ya anakku ya. Allahumma sholli. Sholat itu ya. Ala sayyidina Muhammadin tibbil. Coba salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Apa itu? Apa? Nah, terus abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Terus ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi ya. Terempat atau dua ya. Allahumma sholli qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Merajuk anak-anak juga ikut saya. Karena saya bilang tadi kalau nggak sholat jangan kasih HP. Merajuk ini. Kalau dulu waktu di masjid sana, ini udah merajuk. Tapi itu orang bapak ibu lah ya. Nah, bagaimana memanage anak-anak kita ini supaya mau belajar sungguh-sungguh, mau sholat 5 waktu. Itu modal utama. Sholat 5 waktu itu modal utama itu. Kalau sholatnya baik, mudah-mudahan insya Allah semuanya akan baik. Itulah warisan yang terbaik buat anak-anak kita Pak. Iman, ilmu, dan amal. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada anak kami semua atas kelulusan pertama kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses di dunia ini sampai kelak. Ini kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.